down, I know you got me, baby. Hello, good evening everyone. My name is Widya Ramadhani. Here I would like to present the result of the sixth meeting for the first material. Jadi untuk materi pertama itu pembahasannya tentang pengertian dan fungsi uang, lalu sejarah perkembangan uang, dan jenis-jenis uang serta peran bank pada perekonomian. Next, nah jadi di sini ada pengertian uang yang mana pengertian uang itu ada secara umum, secara hukum, lalu berdasarkan fungsi dan berdasarkan nilai. Jadi untuk uang secara umum sendiri itu adalah alat yang dapat diterima untuk melakukan sebuah transaksi jual beli. Lalu untuk secara hukum adalah alat yang dirumuskan oleh undang-undang sebagai alat pembayaran yang sah, di mana di negara lain uang itu berlaku dan bisa digunakan dan diterima. Lalu untuk berdasarkan fungsi itu adalah suatu benda yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Nah, sedangkan uang berdasarkan nilai adalah satuan hitung untuk menyatakan suatu nilai. Misalnya di uang 50.000 ini, nah ini 50.000 bisa dilihat nominalnya nilainya di sini 50.000. Contohnya itu ketika kamu membeli telur seharga 30.000 dengan menggunakan uang 50.000 itu, maka kamu akan diberi kembalian sebesar 20.000. Nah, itu yang dinyatakan dengan nilai. Lalu, uang juga bisa diartikan sebagai alat tukar yang diterima secara umum dalam transaksi jual beli barang dan jasa, serta untuk membayar utang. Next, nah di sini ada fungsi uang, di mana fungsi uang itu ada berdasarkan asli uang dan berdasarkan turunan. Jadi untuk fungsi uang berdasarkan asli uang yaitu sebagai alat tukar. Nah, berarti uang digunakan untuk mempermudah pertukaran barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi, di mana uang itu diterima secara umum, lalu mudah dibawa dan digunakan, tahan lama, dan serta nilainya itu relatif stabil. Lalu fungsi yang kedua itu satuan hitung, berarti uang digunakan untuk menyatakan nilai barang dan jasa dalam bentuk angka yang jelas. Oke, next. Nah, di sini ada fungsi uang berdasarkan turunan tadi, yaitu sebagai penyimpan nilai. Nah, berarti uang bisa disimpan untuk digunakan di masa depan karena nilainya yang relatif stabil tadi. Lalu sebagai alat pembayaran yang sah, di mana berarti uang digunakan untuk membayar utang atau transaksi yang pembayarannya itu ditunda. Lalu sebagai alat penimbun kekayaan, berarti orang itu bukan hanya menyimpan uang untuk belanja, untuk foya-foya, untuk happy-happy, enggak, tapi juga untuk kekayaan, di mana seperti beli bangunan, mobil mewah, dan lainnya. Oke, next. Nah, di sini ada sejarah uang yang mana awalnya itu manusia menggunakan sistem barter, namun sistem ini tidak efisien karena sulit menemukan nilai tukar yang seimbang. Jadi sistem barter itu sendiri adalah pertukaran barang atau jasa, di mana contohnya itu kamu punya 3 kilo beras dan saya punya 3 kilo jagung. Jadi kamu ingin menukar beras itu dengan jagung. Ketika pertukaran terjadi, itu yang dinamakan sistem barter. Nah, karena ini tidak efisien dan sulit menemukan nilai tukar yang seimbang, maka sebagai solusi muncullah uang barang seperti biji-bijian, teh, tembakau, hingga ternak. Tetapi seiring waktu, alat tukar berkembang menjadi kerang pada tahun 1200. Lalu pada saat itu bangsa Lydia pada abad ke-6 sebelum Masehi itu menciptakan uang logam pertama dari campuran emas dan perak. Kemudian bangsa Yunani mengembangkan logam sebagai alat tukar pada tahun 560 sampai 564 sebelum Masehi. Lalu pada abad pertama, Cina di bawah dinasti Tang itu menciptakan uang kertas dari kulit kayu murbei. Nah, uang kertas muncul karena logam mulia yang mana itu terbatas dan tidak praktis untuk transaksi besar-besaran. Lalu penemuan uang kertas itu menyebar ke berbagai negara dan berkembang hingga kini. Pada saat ini
telah muncul uang yang lebih praktis, yaitu uang digital, yang mana ini cocok dan mudah digunakan pada kehidupan yang modern saat ini. Oke, next. Nah, di sini ada gold standar. Nah, di mana negara-negara itu mulai menyepakati bahwa mata uang yang mereka punya itu nilainya tetap terhadap emas. Nah, jadi misalnya begini, Anda mau mencetak $1 Amerika dengan mengorbankan 1 gram emas. Nah, contohnya tuh pembahasannya begini, kamu ingin mencetak $1 Amerika Serikat itu nilainya sama dengan 1 gram emas. Nah, 1 gram emas itu sama dengan nilainya 1 ekor sapi. Nah, tapi ada juga pertanyaan seperti ini, kenapa nggak cetak uang aja sebanyak mungkin sesuai utang yang ada lalu dilunasi? Nah, jadi pembahasan tuh begini, sebenarnya bisa, tapi itu akan mengakibatkan yang namanya inflasi pada suatu negara. Lalu, di mana negara tersebut nilai mata uangnya itu menurun, bahkan anjlok, nggak ada nilainya sama sekali. Misalnya kamu mau beli handphone yang harganya 1 juta, itu bisa sampai 10 juta karena nilai mata uangnya menurun tadi. Contohnya di negara Zimbabwe, di mana negara tersebut tuh sudah mengalami inflasi, bahkan sampai hiperinflasi. Nah, di mana penyebab utamanya itu karena mencetak uang tanpa batas untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Jadi mencetak uang banyak itu bisa, cuman itu akan merugikan negara dan membahayakan suatu negara yang mana bisa membuat negara tersebut hancur. Nah, jadi itu tidak boleh dilakukan. Oke, next. Nah, di sini ada jenis-jenis uang yang mana itu berdasarkan bentuk. Yang pertama itu uang kartal, lalu kedua uang giral, lalu ketiga uang kuasi. Nah, apa itu uang kartal? Uang kartal adalah uang resmi yang dikeluarkan oleh sentral dan berlaku sebagai alat pembayaran sah dalam transaksi sehari-hari. Jadi contohnya uang tadi itu udah sah, di mana bisa digunakan dalam transaksi sehari-hari. Lalu uang giral itu adalah uang yang berada dalam rekening bank dan hanya bisa digunakan melalui alat pembayaran non-tunai seperti cek, giro, kartu debit, mobile banking, dan transfer antar bank. Nah, lalu uang kuasi itu adalah alat keuangan yang hampir seperti uang, tetapi tidak bisa langsung digunakan untuk transaksi sehari-hari, terkecuali uang kuasi tersebut terlebih dahulu diubah menjadi uang kartal atau uang giral supaya bisa digunakan untuk transaksi sehari-hari. Oke, next. Nah, di sini berdasarkan bahannya, yaitu berdasarkan bahannya ada uang logam dan uang kertas. Nah, jadi uang logam itu adalah uang yang terbuat dari logam seperti emas, perak, tembaga, atau nikel dan digunakan sebagai alat pembayaran resmi dalam transaksi. Lalu uang kertas adalah alat pembayaran resmi yang terbuat dari kertas khusus dan diterbitkan oleh bank sentral. Uang ini digunakan secara luas dalam transaksi sehari-hari karena lebih ringan dan praktis dibandingkan uang logam. Jadi, kenapa uang kertas lebih praktis dibandingkan uang logam, sedangkan uang logam kan kecil, uang kertas kan besar. Contohnya, nah ini uang logam sekecil ini dan uang kertas sebesar ini, tapi dibilang lebih praktis uang kertas karena uang logam itu dia lebih berat dan kalau uang kertas itu ringan bahkan bisa dilipat hingga kecil melebihi dari uang logam dan dia ringan, nggak seberat uang logam. Jadi begitu. Oke, next. Nah, di sini ada peran bank pada perekonomian modern, di mana bank itu berperan penting dalam perekonomian modern saat ini, di mana berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan peningkatan standar hidup dengan menyediakan berbagai layanan kepada seluruh perekonomian. Oke, next. Nah, di antaranya itu sebagai penghimpun dana, ralat, di antaranya itu sebagai penghimpun dan penyala, di mana dana bank menghimpun dana dari masyarakat melalui tabungan, giro, deposito, dan bentuk lainnya, lalu menyalurkannya kembali sebagai kredit atau investasi fasilitator. Lalu kedua itu transaksi di mana bank menyediakan berbagai layanan keuangan seperti pembayaran, transfer, dan kartu kredit.
yang mempermudah transaksi sehari-hari. Lalu penyedia kredit, di mana bank itu menyediakan berbagai jenis kredit seperti kredit investasi, modal kerja, konsumtif, dan lain-lainnya yang mana mendukung pertumbuhan bisnis dan investasi. Lalu ada pengelolaan risiko, di mana bank itu membantu mengelola risiko keuangan dan memberikan pinjaman yang tepat, lalu mengontrol kualitas aset dan menyediakan layanan asuransi. Oke, next. Lalu ada motor pendorong pertumbuhan, di mana bank mendukung pertumbuhan ekonomi dengan fasilitasi investasi, mendukung UKM, dan meningkatkan akses masyarakat ke sistem keuangan. Lalu ada stabilitas keuangan, di mana bank, terutama bank sentral, memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas keuangan melalui kebijakan moneter, pengawasan perbankan, dan penanganan krisis. Lalu ada perantara keuangan, di mana bank berperan sebagai perantara antara penabung dan peminjam. Nah, yang mana bank itu memfasilitasi aliran modal dan investasi yang produktif juga. Yang terakhir itu akses ke sistem keuangan, di mana bank memperluas akses masyarakat ke sistem keuangan, terutama bagi mereka yang belum terjangkau oleh layanan perbankan tradisional. Oke, next. Nah, di sini ada kesimpulan. Jadi, uang adalah alat tukar yang diterima secara umum dalam transaksi barang dan jasa. Nah, jadi uang memiliki beberapa fungsi penting, yaitu sebagai alat tukar tadi, satuan hitung, penyimpan nilai, dan alat pembayaran utang. Lalu perkembangan uang itu tadi sudah kita bahas, yaitu dimulai dari barter, lalu berkembang menjadi uang barang, uang logam, uang kertas, hingga kini menuju era uang digital. Bank sentral berperan penting dalam perekonomian sebagai perantara keuangan, yaitu mendorong investasi dan konsumsi, menciptakan uang giral, menjaga stabilitas sistem keuangan, serta memfasilitasi kelancaran sistem pembayaran. Oke, next. Oke, di sini ada faktor-faktor yang memengaruhi permintaan uang. Next, nah, mari kita bahas faktor apa saja yang memengaruhi permintaan uang. Tapi sebelum itu, apa sih yang dimaksud dengan permintaan uang? Jadi, permintaan uang itu adalah keinginan masyarakat, individu, perusahaan, dan negara untuk memegang uang dalam bentuk kas atau saldo bank untuk berbagai keperluan ekonomi. Nah, ada pun teori yang ditemukan oleh John Maynard Keynes, yaitu seperti transaksi, berjaga-jaga, dan spekulasi. Oke, next. Nah, di sini ada transaksi. Jadi, transaksi itu adalah kegiatan pertukaran antara dua pihak atau lebih yang saling memberikan dan menerima suatu yang bernilai. Biasanya dalam bentuk barang, jasa, dan uang. Contohnya, kamu ingin membeli nasi goreng seharga 12.000 kepada penjual. Ketika kamu memberikan uang tersebut, maka yang dilakukan itu adalah sebuah transaksi. Oke, next. Nah, lalu ada berjaga-jaga. Jadi, berjaga-jaga itu adalah alasan seseorang atau suatu lembaga menyimpan uang untuk menghadapi pengeluaran yang tidak terduga atau keadaan darurat di masa depan. Contohnya itu ada seorang mahasiswa di mana dia itu menyisihkan 150.000 setiap bulan ke tabungan khusus, bukan untuk liburan, foya-foya, ataupun belanja, tetapi untuk berjaga-jaga kalau misalnya tiba-tiba dia sakit, bahkan kehilangan dompet, HP, laptop, atau kehilangan barang berharga lainnya. Oke, next. Di sini ada spekulasi. Nah, jadi spekulasi itu adalah alasan seseorang memegang uang untuk memanfaatkan suatu peluang investasi di masa depan, terutama ketika mereka memperkirakan akan ada perubahan suku bunga atau harga aset seperti obligasi. Nah, contohnya ini seorang investor memegang uang tunai karena ia memperkirakan bahwa harga saham akan turun dalam waktu dekat. Ia akan membeli saham saat harganya turun agar bisa untung saat naik kembali. Jadi, dia tuh membeli saham saat harganya turun, dia beli banyak, dan saat harganya naik, maka dia akan menjual sahamnya, dan itu akan memberikan keuntungan yang banyak kepadanya. Oke, next. Lalu di sini ada faktor-faktor yang memengaruhi permintaan uang, yaitu ada pendapatan, ada inflasi, tingkat harga atau suku bunga, lalu kemajuan teknologi pembayaran, dan stabilitas ekonomi dan politik. Oke, next. Di sini itu ada
ada pendapatan. Yang pertama yaitu adalah jumlah uang atau nilai yang diterima oleh individu, lalu rumah tangga atau perusahaan dari berbagai sumber dalam suatu periode tertentu sebagai imbalan atas hasil pekerjaan, jasa, lalu investasi atau kegiatan ekonomi lainnya yang mana menghasilkan pendapatan, menghasilkan gaji, uang. Jadi semakin tinggi pendapatan seseorang, maka semakin tinggi pula permintaan uang. Nah, ini karena dengan pendapatan yang lebih tinggi itu orang cenderung memiliki pengeluaran yang lebih besar, yaitu untuk kebutuhan sehari-hari seperti belanja, lalu seperti happy-happy, seperti kekayaan, dan itu belanjanya dalam bentuk barang dan jasa. Oke, next. Nah, di sini terdapat kurva permintaan uang bisa dilihat. Nah, di mana ini adalah hubungan antara suku bunga real dan jumlah uang yang diminta di pasar. Bisa dilihat. Jadi, ketika kurvanya ini bergeser ke kanan, itu menunjukkan peningkatan pada permintaan uang. Hal ini bisa disebabkan oleh peningkatan pendapatan tadi, lalu ekspektasi inflasi yang lebih tinggi, atau perubahan preferensi masyarakat untuk memegang lebih banyak uang tunai. Ketika kurva bergeser ke kiri, itu menandakan penurunan permintaan uang. Nah, hal ini tuh terjadi oleh penurunan pendapatan, lalu ekspektasi inflasi yang lebih rendah, atau perubahan preferensi masyarakat untuk memegang lebih sedikit uang. Oke, next. Nah, di sini ada inflasi. Jadi saat inflasi tinggi, daya beli uang tunai menurun. Nah, masyarakat cenderung menghindari menyimpan uang dalam bentuk tunai karena nilainya cepat tergerus. Karena inflasi tadi kan nilai mata uang menurun, makanya nilainya cepat tergerus. Jadi maksudnya itu. Lalu inflasi cenderung mengurangi permintaan terhadap uang tunai karena daya belinya menurun dan tidak produktif. Sedangkan permintaan terhadap uang digital bisa meningkat jika uang digital menawarkan kemudahan cepat dan nilai tambah dalam menjaga daya beli. Oke, next. Nah, di sini ada tingkat harga atau suku bunga, yaitu kalau tingkat harga naik atau inflasi, orang butuh lebih banyak uang buat beli barang dan jasa yang sama. Misal, kalau dulu beli makan cukup 20.000, sekarang butuh 30.000 untuk makan, berarti permintaan pegang uang jadi naik. Jadi semakin tinggi tingkat harga, semakin besar permintaan uang untuk kebutuhan transaksi sehari-hari. Itu suku bunga adalah kegiatan adalah ralat. Jadi suku bunga adalah biaya peluang memegang uang. Itu artinya kalau suku bunga tinggi, orang akan lebih pilih simpan uang di bank atau investasi daripada dipegang tunai karena sayang kehilangan keuntungan dari bunga yang tinggi itu. Sebaliknya kalau suku bunga itu rendah, maka orang lebih santai pegang uang tunai karena tidak rugi banyak bunga. Jadi ketika suku bunganya tadi naik, maka orang akan berbondong-bondong mungkin untuk menabung di bank karena suku bunganya tinggi dan itu akan mendapatkan keuntungan yang besar. Jadi orang akan lebih suka itu ketika suku bunga naik. Oke, next. Di sini ada grafik kurva permintaan uang. Nah, kurva ini menunjukkan antara hubungan terbalik antara suku bunga dan jumlah uang yang diminta. Bisa dilihat untuk suku bunga itu R, lalu uang yang diminta itu M. Jadi ketika suku bunga tinggi itu R1, lalu jumlah uang yang diminta rendah itu M1. Sebaliknya ketika suku bunga rendah itu R0, lalu jumlah uang yang diminta tinggi itu M0. Oke, next. Oke, di sini ada kemajuan teknologi dalam pembayaran. Jadi, kemajuan teknologi pembayaran berarti munculnya seperti kartu
debit atau kredit, lalu mobile banking, e-wallet, OVO, GoPay, bahkan Dana itu mempengaruhi permintaan uang, di mana permintaan uang akan tetap dan meningkat dikarenakan pembayaran yang memberikan kemudahan tadi, membuat orang-orang berbelanja tanpa ragu, kehabisan uang cash, dan permintaan uang akan meningkat. Next. Di sini ada kesimpulan, yaitu permintaan uang dipengaruhi oleh berbagai faktor tadi, yaitu saling berkaitan seperti tingkat harga, lalu suku bunga, lalu pendapatan real, dan kemajuan teknologi dalam pembayaran. Nah, tingkat harga yang lebih tinggi itu mendorong masyarakat untuk memegang lebih banyak uang, sementara suku bunga yang tinggi justru mengurangi keinginan untuk memegang uang, karena orang lebih memilih menabung atau berinvestasi tadi. Karena keuntungannya lebih besar, karena bunganya juga besar, jadi untungnya besar. Lalu pendapatan real yang meningkat juga memperbesar permintaan uang karena kebutuhan transaksi bertambah. Nah, di sisi lain, kemajuan teknologi pembayaran mengurangi kebutuhan memegang uang tunai secara cash karena transaksi dapat dilakukan secara digital dengan lebih baik, lebih praktis dan efisien. Oleh karena itu, permintaan uang dalam perekonomian terus berubah seiring dengan perkembangan kondisi ekonomi dan inovasi teknologi. Oke, next. Oke, di sini ada penawaran uang dan peran bank sentral, yaitu BI. Itu adalah Bank Indonesia. Next, nah di sini sebelum kita memasuk lebih lanjut, kita harus tahu apa dulu itu penawaran uang. Jadi penawaran uang adalah jumlah total uang, baik uang tunai seperti kartal maupun uang giral, yang tersedia dalam suatu perekonomian pada waktu tertentu. Nah, penawaran uang ini disediakan oleh pemerintah atau bank sentral untuk digunakan dalam transaksi oleh masyarakat sehari-hari. Next, nah di sini tuh ada jenis-jenis penawaran uang di masyarakat, yaitu ada uang primer yaitu M1, lalu uang luas itu M2, dan uang paling luas itu M3. Jadi untuk uang primer sendiri itu merupakan uang yang paling liquid di mana bisa langsung digunakan untuk transaksi sehari-hari. Nah, komponennya itu ada uang kartal yang itu adalah uang kertas dan logam yang dipegang oleh masyarakat, lalu uang giral yang mana itu adalah saldo rekening yang bisa langsung digunakan seperti giro di bank atau transfer antar bank. Lalu uang luas, yaitu M2 tadi, itu lebih luas dari M1 karena dia mencakup dalam semua M1 lalu plus simpanan yang tidak bisa langsung digunakan untuk belanja. Jadi komponennya itu tadi ada M1, deposito berjangka, tabungan di bank, lalu rekening valuta asing. Nah, untuk jenis penawaran ketiga itu adalah uang paling luas, yaitu M3. Di mana M3 ini lebih besar dari M2, yaitu mencakup seluruh uang dalam sistem keuangan, nah, termasuk instrumen keuangan besar seperti surat berharga bank. Komponennya itu ada M2, lalu instrumen pasar untuk jangka pendek itu misalnya sertifikat deposito besar dan surat berharga liquid. Di sini ada faktor-faktor yang memengaruhi penawaran uang, itu ada beberapa faktor. Jadi, eh, pertama itu ada kebijakan moneter bank sentral, di mana BI itu mengatur jumlah uang beredar melalui faktor pertama itu suku bunga. Jadi suku bunga itu adalah biaya atau imbalan atas pinjaman uang, biasanya ditetapkan oleh bank sentral. Nah, jadi misalnya contohnya itu BI rate di Indonesia, di mana pengaruh terhadap uang beredar, yaitu berpengaruh ke suku bunga. Jadi pada saat suku bunga tinggi, orang dan perusahaan enggan meminjam uang, mereka lebih memilih menabung dibandingkan meminjam uang. Itu karena bunga yang ditawarkan tinggi sehingga keuntungan mereka pada saat menabung, benefit untuk mereka itu mendapatkan keuntungan yang besar dari bunga yang besar itu tadi. Jadi uang yang beredar itu menurun. Lalu sebaliknya ketika suku bunga rendah, orang cenderung meminjam uang lebih banyak untuk belanja atau investasi. Nah, itu karena suku bunga turun kan, jadi pada saat meminjam dan saat pembayaran itu karena suku bunganya rendah, jadi
pembayarannya itu murah, tidak semahal saat suku bunga tinggi. Nah, sehingga itu mengakibatkan uang beredar naik di masyarakat. Lalu yang kedua ada operasi pasar, yaitu open market operation atau OMO, di mana bank sentral itu menjual atau membeli surat berharga negara, yaitu SBN. Nah, di pasar keuangan untuk mengatur jumlah uang beredar. Pengaruhnya itu bank sentral menjual SBN, lalu eh, masyarakat dan bank itu membeli sehingga uang keluar dari peredaran yang mana mengakibatkan penawaran uang turun. Lalu ada bank sentral membeli SBN dari pasar, lalu membayar dengan uang baru sehingga uang masuk ke masyarakat dan itu mengakibatkan penawaran uang naik. Next, di sini ada cadangan wajib minimum. Ini adalah jumlah dana minimum yang harus disimpan oleh bank umum di bank sentral dan tidak boleh dipinjamkan. Nah, ini pengaruhnya pertama cadangan minimum naik, yang mana bank punya lebih sedikit uang untuk dipinjamkan, sehingga penawaran uang itu turun. Sedangkan cadangan minimum turun, itu bank punya lebih banyak uang untuk dipinjamkan, sehingga penawaran uang menjadi naik. Nah, itu yang pertama ada jumlah uang beredar oleh bank umum. Bank umum menciptakan uang melalui kredit atau pinjam kepada nasabah. Jadi semakin banyak kredit diberikan, maka penawaran uang meningkat. Nah, pertama itu jumlah uang beredar oleh bank umum, lalu kedua itu tingkat suku bunga. Jadi ketika suku bunga rendah, maka masyarakat dan pengusaha lebih suka meminjam uang, sehingga penawaran uang bertambah. Sebaliknya, ketika suku bunga tinggi, orang lebih suka menabung, sehingga penawaran uang menurun. Tadi sudah saya jelaskan di slide sebelumnya tentang suku bunga tadi. Lalu ketiga itu tingkat inflasi, di mana inflasi tinggi, bank sentral bisa mengurangi penawaran uang untuk menurunkan harga. Ketika deflasi, bank sentral bisa menawarkan uang. Jadi ketika inflasi tinggi, bank sentral bisa mengurangi penawaran uang untuk menurunkan harga tadi. Nah, ketika tinggi, ke bank sentral bisa menambahkan penawaran uang. Maksudnya ralat ketika rendah, itu bank sentral bisa menambah penawaran uang. Lalu keempat itu aktivitas ekonomi. Jadi ekonomi yang berkembang pesat memicu kebutuhan uang yang lebih besar, sehingga bank memperbanyak uang yang beredar di masyarakat. Next, nah di sini ada kurva penawaran uang. Untuk sumbu horizontal itu X, yang mana uang beredar. Nah, untuk yang suku bunga real ini Y. Nah, kurva ini bersifat vertikal, yaitu menandakan bahwa penawaran uang itu tidak tergantung pada suku bunga, melainkan khas dalam pandangan ekonomi klasik itu ditentukan oleh kebijakan bank sentral. Jadi tidak bergantung pada suku bunga dia, tetapi bergantung pada kebijakan bank sentral. Oke, next. Di sini ada peran bank sentral, yaitu BI tadi. Itu Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia yang mandiri, di mana tidak boleh dipengaruhi oleh pihak manapun, dan memiliki tugas utama mengendalikan inflasi, sehingga nilai rupiah mendukung pertumbuhan ekonomi yang seimbang, mengatur dan menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan di Indonesia secara berkelanjutan. Oke, next. Nah, di sini pembahasan Bank Indonesia atau BI tadi. Nah, tugas pokok Bank Indonesia yang pertama itu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, itu mengatur jumlah uang beredar dan suku bunga. Contohnya, dalam situasi ekonomi melambat karena pandemi,
itu seperti pada tahun 2020, yaitu aktivitas konsumsi dan investasi menurun. Nah, apa tindakan yang dilakukan BI? Jadi tindakan yang dilakukan BI adalah BI menurunkan suku bunga acuan BI rate dari 4,75% ke 3,50%. Nah, tujuannya itu agar bunga pinjaman bank turun, lalu masyarakat dan pengusaha terdorong untuk meminjam dan membelanjakan uang, dan uang beredar meningkat, jadi ekonomi kembali bergerak. Next, yang kedua itu mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, yaitu contohnya pengawasan transaksi digital, lalu QRIS, dan sistem transfer antar bank. Lalu yang ketiga, menjaga stabilitas sistem keuangan, yaitu mengawasi likuiditas perbankan dan mencegah krisis keuangan. Contohnya, krisis keuangan global tahun 2008, BI menjaga likuiditas bank. Nah, situasinya krisis keuangan global itu menyebabkan ketidakpercayaan antar bank. Jadi bank-bank kesulitan mendapatkan dana, yaitu likuiditas mengetat. Nah, apa tindakan yang dilakukan BI? Jadi tindakan yang dilakukan BI itu adalah menyuntik dana ke sistem perbankan melalui fasilitas pinjaman likuiditas jangka pendek, lalu menurunkan giro wajib minimum atau GWM agar bank punya lebih banyak dana yang bisa dipinjamkan. Tujuannya itu menjaga agar bank tetap punya cukup uang tunai atau liquid untuk beroperasi, lalu mencegah kepanikan dan potensi rush money, itu penarikan besar-besaran oleh nasabah. Jadi ketika bank itu hampir bangkrut, otomatis nasabah khawatir. Jadi mereka tuh menarik uangnya besar-besaran dan menabung di bank lain. Jadi agar itu tidak terjadi, maka BI tadi menyuntikkan dana ke bank umum tersebut. Oke, next. Di sini ada peran bank sentral, yaitu BI tadi, Bank Indonesia dalam penawaran uang, yaitu menentukan jumlah uang beredar. Jadi Bank Indonesia adalah satu-satunya otoritas yang mengatur berapa banyak uang yang boleh beredar di masyarakat. Nah, tujuannya adalah menjaga kestabilan ekonomi, khususnya itu inflasi atau kenaikan harga barang, lalu nilai tukar rupiah, lalu pertumbuhan ekonomi yang stabil. Jadi yang kedua ada mengatur suku bunga acuan BI rate, yaitu BI 7 DRR. Jadi BI menetapkan suku bunga acuan yang menjadi patokan bunga pinjaman bank. Jika suatu bunga diturunkan, masyarakat dan pelaku usaha akan lebih mudah meminjam uang, sehingga uang beredar meningkat. Sebaliknya, jika suku bunga dinaikkan, pinjaman menurun, maka itu uang beredar berkurang. Nah, yang ketiga itu melalui operasi pasar terbuka (OPT). Nah, BI menjual atau membeli surat berharga negara, disingkat SBN, untuk mengatur jumlah uang beredar di pasar. Misalnya menjual SBN sehingga uang terserap, maka penawaran uang menurun. Ketika membeli SBN, uang masuk ke pasar sehingga penawaran uang meningkat. Oke, next. Di sini yang keempat itu penetapan giro wajib minimum atau GWM tadi, yaitu BI mewajibkan bank menyimpan sebagian dana di BI sebagai cadangan. Lalu jika BI menaikkan GWM, maka uang yang bisa dipinjamkan ke masyarakat itu menjadi berkurang sehingga penawaran uang turun. Nah, sebaliknya jika GWM diturunkan, maka bank bisa memberikan lebih banyak pinjaman sehingga penawaran uang naik. Nah, lalu yang kelima itu menjaga stabilitas sistem keuangan, di mana BI menjaga agar sistem keuangan nasional tetap aman dan efisien, termasuk mengawasi perbankan, mendorong kelancaran sistem pembayaran, lalu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap nilai rupiah. Oke, next. Nah, di sini ada kesimpulan. Jadi, penawaran uang adalah alat penting dalam perekonomian, dan Bank Indonesia bertugas mengelola serta menstabilkannya melalui kebijakan moneter. Jadi, tujuan itu adalah agar inflasi terkendali, pertumbuhan ekonomi terjaga, dan sistem keuangan tetap sehat.
Oke, next. Jadi di sini ada fungsi dan peran bank umum dan lembaga keuangan lainnya. Nah, jadi di sini apa yang dimaksud dengan bank umum? Jadi bank umum adalah lembaga keuangan milik yang memiliki izin untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya, serta memberikan layanan keuangan lainnya. Nah, adapun definisi menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yaitu bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Nah, ini semua diatur oleh OJK dan Bank Indonesia. Oke, next. Jadi, di sini ada 4 jenis bank, yaitu pertama bank umum, yaitu bank umum adalah lembaga keuangan yang memberikan layanan perbankan secara luas kepada masyarakat seperti menerima simpanan, memberikan kredit, dan layanan keuangan lainnya. Nah, tujuan dari bank umum ini adalah mencari keuntungan atau profit oriented. Nah, ciri-ciri bank umum sendiri itu adalah melayani masyarakat luas, menyediakan produk simpanan seperti tabungan, giro, dan deposito, lalu menyalurkan kredit dan memberikan jasa seperti transfer, pembayaran, valuta asing, dan lainnya. Nah, contoh bank umum itu seperti BRI, BCA, dan Mandiri. Nah, kalau BRI itu fokus kepada pembiayaan UMKM dan sektor mikro. Kalau BCA itu dikenal dengan layanan digital dan transaksi yang cepat. Kalau Bank Mandiri sendiri itu merupakan bank milik negara terbesar dengan layanan lengkap untuk retail dan korporasi. Oke, next. Nah, lalu yang kedua itu bank syariah, di mana bank syariah itu adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, yaitu tanpa bunga atau riba, lalu garar itu ketidakpastian, dan maisir itu spekulasi atau seperti judi. Jadi keuntungannya diperoleh dari hasil, margin, atau sewa. Nah, ciri-ciri bank syariah sendiri itu adalah tidak menggunakan sistem bunga tadi, yaitu riba, lalu berdasarkan akad atau perjanjian syariah, misalnya mudharabah, musyarakah, dan murabahah. Nah, lalu bank syariah juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah dan fokus pada keadilan, transparansi, dan keberkahan. Oke, untuk contoh bank syariah di Indonesia itu ada Bank Syariah Indonesia, BSI, lalu Bank Muamalat Indonesia, lalu ada BCA Syariah. Nah, untuk Bank Syariah Indonesia itu adalah merupakan hasil merger dari 3 bank syariah BUMN, itu menjadi bank syariah terbesar di Indonesia. Kalau Bank Muamalat Indonesia itu adalah bank syariah pertama di Indonesia. Kalau BCA Syariah itu anak perusahaan BCA yang fokus pada layanan perbankan syariah. Oke, next. Yang ketiga itu Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Nah, BPR itu adalah bank yang melayani masyarakat kecil, terutama di daerah pedesaan atau sektor mikro dengan layanan keuangan terbatas. Nah, BPR tidak boleh melakukan kegiatan seperti valuta asing atau jasa lalu lintas pembayaran. Nah, ciri-ciri BPR sendiri itu adalah tidak menerima simpanan berupa giro, tidak melakukan kegiatan dalam valuta asing, lalu fokus kepada pemberian kredit dan simpanan tabungan atau deposito, lalu melayani masyarakat kecil dan UMKM, serta wilayah operasional terbatas. Nah, biasanya hanya untuk lokal. Contoh BPR sendiri itu adalah BPR Nusamba, lalu BPR Karya Jatnika Sadaya, lalu BPR Dana Mandiri. Oke, next. Yang terakhir itu bank digital. Nah, bank yang seluruh layanannya dilakukan secara online atau digital tanpa perlu kantor fisik, atau hanya memiliki kantor tapi terbatas, hanya sedikit gitu.
Lalu semua aktivitas perbankan dilakukan melalui aplikasi atau platform digital yang sudah disediakan. Nah, ciri-ciri bank digital yaitu layanan dilakukan 100% secara digital, yaitu melalui aplikasinya tadi. Yang kedua, tidak memiliki banyak kantor cabang. Yang ketiga, itu proses pembukaan rekening sangat mudah dan cepat, yaitu tanpa tatap muka secara online tadi. Lalu cocok untuk generasi milenial dan masyarakat yang terbiasa dengan teknologi inovatif dan efisien. Lalu contoh dari bank digital di Indonesia itu adalah Jago atau Bank Jago, fokus pada integrasi aplikasi keuangan dan budgeting. Lalu Blue by BCA Digital, anak perusahaan BCA yang sepenuhnya digital. Lalu Line Bank, kolaborasi antara KEB atau Cape Hana Bank dan Line. Lalu Sebank itu dimiliki oleh induk perusahaan Shopee yang itu menawarkan bunga tinggi dan layanan cepat. Oke, next. Nah, di sini ada fungsi bank umum yaitu pertama itu adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan seperti giro, tabungan, dan deposito. Nah, contohnya seorang menabung di Bank BRI dalam bentuk tabungan simpedes, lalu nasabah menyimpan uang secara rutin, lalu bank menghimpun dana ini dan mencatatnya sebagai simpanan masyarakat. Nah, jenis simpanan lain yaitu seperti giro tadi itu digunakan oleh perusahaan untuk keperluan transaksi bisnis. Kalau deposito itu dana disimpan untuk jangka waktu tertentu, misalnya deposito 6 bulan di Bank Mandiri. Lalu yang kedua itu menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit atau pinjaman. Contohnya seorang pengusaha kecil mengajukan kredit usaha rakyat yaitu KUR di Bank BNI untuk modal usaha. Jadi bank memberikan pinjaman sebesar 50 juta rupiah. Nah, dana tersebut berasal dari dana yang dihimpun dari masyarakat. Jadi contoh lainnya itu kredit kendaraan bermotor dari Bank CIMB Niaga, lalu kredit pemilikan rumah KPR itu dari Bank BTN. Next, nah di sini yang ketiga itu memberikan jasa keuangan lainnya seperti transfer, pembayaran, penukaran valuta asing, serta layanan kartu kredit. Nah, contohnya itu seseorang menggunakan layanan mobile banking BCA untuk mentransfer uang ke orang tua di kota lain. Nah, transaksi dilakukan melalui aplikasi, harus ke bank. Aplikasi tanpa harus ke bank. Jadi contoh jasa lainnya itu penukaran valuta asing di Bank Mandiri untuk keperluan umroh, lalu pembayaran listrik BPJS atau pulsa lewat ATM BNI, serta penggunaan kartu kredit dari Bank Danamon untuk belanja di supermarket. Oke, ini ada peran bank umum dalam perekonomian. Nah, itu ada beberapa. Yang pertama itu sebagai perantara keuangan atau financial intermediary antara pihak yang kelebihan dana itu surplus unit dan pihak yang kekurangan dana itu defisit unit. Jadi contohnya itu seseorang nasabah menyimpan uang di Bank BCA dalam bentuk deposito. Lalu uang tersebut kemudian dipinjamkan bank kepada pengusaha kecil sebagai kredit modal kerja untuk buka usaha warung makan seperti warung makan nasi Padang Udah Sayang. Jadi artinya bank itu menjadi jembatan antara pihak yang memiliki dana, yaitu nasabah penabung, dan pihak yang membutuhkan dana, yaitu pengusaha. Lalu untuk peran yang kedua itu adalah mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan mendanai sektor-sektor produktif. Contohnya Bank Mandiri memberi kredit investasi kepada pabrik tekstil di Jawa Barat untuk memperluas produksi. Nah, hasilnya pabrik mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja dan meningkatkan ekspor yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi. Oke, next. Nah, di sini yang ketiga itu menjaga stabilitas sistem keuangan termasuk menyediakan likuiditas. Nah, contohnya saat terjadi gejolak ekonomi, Bank Indonesia memberikan fasilitas repo atau repurchase agreement yaitu kepada bank umum untuk menjaga likuiditas. Nah, misalnya Bank BNI mendapatkan dana segar untuk memenuhi kebutuhan penarikan nasabah tanpa mengalami krisis keuangan. Lalu selanjutnya itu menyediakan alat pembayaran yang efisien, baik tunai maupun non-tunai. Contohnya penggunaan kartu debit BRI,
QRIS, dan mobile banking untuk berbelanja di toko atau bayar tagihan. Nah, ini tuh mengurangi ketergantungan pada uang tunai dan membuat transaksi lebih cepat dan aman. Lalu itu ada lagi mendukung kebijakan moneter melalui pengaturan suku bunga dan cadangan wajib. Nah, contohnya, jika Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan atau BI rate, maka bank-bank umum seperti Bank Danamon akan menurunkan suku bunga pinjaman untuk mendorong konsumsi dan investasi. Jadi bank juga diwajibkan menyimpan sebagian dananya sebagai giro wajib minimum atau GWM di Bank Indonesia sesuai ketentuan untuk mengendalikan jumlah uang beredar. Oke, di sini ada lembaga keuangan lainnya yaitu non-bank. Nah, sebelum itu lembaga keuangan bukan bank atau LKBB adalah institusi keuangan yang melakukan aktivitas penghimpunan dan menyalurkan dana, namun tidak menerima simpanan dalam bentuk giro seperti bank umum. Contoh dari lembaga keuangan lainnya yaitu adalah koperasi simpan pinjam, perusahaan asuransi, lalu perusahaan pembiayaan atau leasing, serta pegadaian, perusahaan modal ventura. Jadi untuk pembahasannya itu sebagai berikut. Yang pertama tadi adalah koperasi simpan pinjam, di mana fungsinya itu adalah menghimpun dana dari anggota dan memberikan pinjaman kepada anggota koperasi dengan bunga yang relatif rendah. Contoh, anggota koperasi sejahtera bersama menyetor tabungan bulanan dan bisa meminjamkan dana untuk keperluan pendidikan anaknya. Yang kedua itu perusahaan asuransi. Fungsinya itu memberikan pelindungan risiko keuangan atas kejadian tidak terduga seperti kecelakaan, sakit, kematian, kehilangan, dan lain-lain dengan cara mengelola dana premi dari nasabah. Contohnya, nasabah prudensial membayar premi bulanan untuk asuransi jiwa. Jika terjadi kematian, keluarga akan menerima uang pertanggungan. Lalu ketiga itu pegadaian, yang mana fungsinya memberikan pinjaman jangka pendek kepada masyarakat dengan jaminan barang berharga seperti emas, kendaraan, atau barang elektronik lainnya. Nah, contohnya itu seseorang menggadaikan kalung emas dari pegadaian dan mendapatkan pinjaman sebesar 2 juta. Nah, jadi jika pinjaman itu dilunasi sesuai waktu, maka barang atau emas itu akan dikembalikan. Oke, next. Itu ada perusahaan modal ventura. Jadi fungsinya perusahaan modal ventura itu adalah memberikan pembiayaan kepada startup atau UMKM yang memiliki prospek tapi belum memenuhi syarat pinjam bank. Nah, biasanya dalam bentuk penyertaan modal. Jadi contohnya itu adalah sebuah startup teknologi mendapatkan suntikan dana dari ES Ventures untuk mengembangkan aplikasinya. Lalu ada juga perusahaan pembiayaan leasing yang mana fungsinya itu memberikan pembiayaan untuk membeli barang-barang seperti kendaraan, alat berat, dan barang modal lainnya secara cicilan. Nah, contohnya itu seseorang membeli sepeda motor melalui Adira Finance dengan sistem cicilan 24 bulan. Nah, lalu di sini ada juga fungsi dan peran LKBB, yaitu menyediakan pembiayaan alternatif bagi masyarakat yang tidak terjangkau oleh bank. Yang kedua, meningkatkan inklusi keuangan terutama bagi UMKM masyarakat pedesaan. Lalu yang ketiga, menyediakan jasa perlindungan risiko atau asuransi. Lalu yang keempat itu mengelola dana pensiun dan tabungan jangka panjang. Yang kelima, mendorong pengembangan sektor real seperti pembiayaan alat berat dan kendaraan produktif. Next. Nah, oke, di sini ada kesimpulan yaitu bank umum dan lembaga keuangan lainnya itu memiliki peran penting dalam perekonomian. Lalu bank umum menghimpun dan menyalurkan dana serta menyediakan berbagai jasa keuangan. Sementara itu, lembaga keuangan non-bank itu memberikan pembiayaan alternatif, lalu perlindungan risiko dan dukungan keuangan jangka panjang, terutama bagi masyarakat dan pelaku usaha yang tidak terjangkau oleh bank. Keduanya membantu mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperluas akses keuangan. Oke, next. Proses penciptaan uang giral dan penggandaan uang. Next. Nah, di sini apa itu uang giral? Uang giral adalah uang yang terbentuk
berbentuk simpanan di bank, yaitu dalam tabungan dan giro, yang dapat digunakan sewaktu-waktu untuk melakukan transaksi tanpa perlu menarik uang tunai atau non tunai. Next, nah uang giro memiliki ciri-ciri yaitu tidak berbentuk fisik seperti kertas atau logam, berupa saldo yang tersimpan di rekening bank, dapat dipindah tangankan dengan cara non tunai seperti transfer, cek, kartu debit, lalu tingkat likuiditas tinggi bisa langsung digunakan untuk transaksi. Next, nah peran bank dalam penciptaan uang itu bank memainkan peran penting dalam penciptaan uang giral melalui mekanisme seperti pemberian kredit dan menerima simpanan. Jadi bank umum menciptakan uang giral dengan memberikan kredit kepada nasabah dan mencatatnya sebagai simpanan di rekening nasabah, meningkatkan jumlah uang yang beredar. Next. Nah, di sini bisa dilihat berikut proses penciptaan uang giral, yaitu A menyimpan 10 juta rupiah ke bank X. Nah, itu dalam simpanan giro. Lalu bank tidak meminjamkan semuanya, tetapi bank menyisihkan sebagian cadangan wajib, yaitu 10%. Nah, 10% itu 1 juta, lalu bank memberikan pinjaman 9 juta ke B, di mana bank menambahkan 9 juta ke rekening B secara non tunai, lalu B mentransfer ke C dan C menyimpan lagi di bank. Maka bank bisa memberikan pinjaman dari simpanan tersebut, jadinya uang giral bertambah. Nah, itu adalah uang yang baru tercipta secara giral karena bisa digunakan untuk transfer dan transaksi non tunai. Nah, bisa dilihat di sini dari bank sentral, dari ke bank umum bisa dilihat. Oke, next. Apa itu money multiplier? Yaitu money multiplier adalah risiko antara perubahan jumlah uang beredar atau money supply dengan perubahan basis moneter atau monetary base. Dengan kata lain, money multiplier adalah menggambarkan berapa kali lipat jumlah uang beredar dapat meningkat jika ada perubahan pada basis moneter dalam konteks perbankan untuk mencerminkan bagaimana bank dapat menciptakan uang baru dari simpanan. Next, nah di sini rumusnya itu M sama dengan 1/RR. Jadi contohnya jika reserve ratio itu 10% atau dalam desimal 0,1, maka dalam rumus yaitu M sama dengan 1 dibagi 0,1 sama dengan 10. Jadi setiap 1 rupiah disimpan di bank bisa menjadi 10 rupiah dalam peredaran uang. Next, nah proses penggandaan uang dari 10 juta jadi 15 juta. Jadi PTA punya banknya sendiri yaitu Bank Air, lalu PTB punya banknya sendiri juga yaitu Bank PH. Lalu PTA memiliki uang sebesar 10 juta di banknya dan PTB meminjam uang dari Bank Air sebesar 5 juta. Jadi uang yang ada di bank PTA tetap 10 juta dan uang di PTB bertambah jadi 5 juta. Jadi uang yang beredar itu adalah 15 juta. Next, nah di sini bisa dilihat kesimpulannya yaitu proses penciptaan dan penggandaan uang menunjukkan peran penting bank sentral dan bank umum dalam mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat melalui mekanisme simpanan dan kredit. Nah, uang yang beredar dapat bertambah berkali-kali lipat dari jumlah awalnya. Oleh karena itu, sistem perbankan dan kebijakan moneter harus dijalankan secara hati-hati agar jumlah uang yang beredar tetap terkendali guna menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah inflasi yang berlebihan. Next, di sini ada pengertian, tujuan, dan fungsi bank sentral. Pengertian bank sentral, yaitu bank sentral adalah lembaga keuangan milik negara yang memiliki wewenang penuh dalam mengatur dan menjaga stabilitas sistem keuangan serta nilai mata uang suatu negara. Bank sentral tidak melayani masyarakat umum seperti bank biasa, tetapi berperan sebagai otoritas tertinggi dalam sistem moneter. Di Indonesia, Bank Sentral adalah Bank Indonesia atau BI yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, yang mana tujuan utamanya adalah menjaga stabilitas nilai rupiah agar ekonomi berjalan secara sehat dan berkelanjutan. Next, di sini ada karakteristik utama Bank Sentral yaitu monopoli dalam penerbitan uang,
lembaga pengendalian kebijakan moneter, menjaga stabilitas nilai mata uang, bankir bagi pemerintah, bankir bagi bank umum, lalu tidak berorientasi pada laba, pengawasan sistem keuangan, independen dari interferensi politik. Next, jadi sini ada tujuan utama bank sentral yaitu menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan suatu negara. Nah, dirinci menjadi beberapa aspek sebagai berikut, yaitu menjaga stabilitas nilai mata uang atau inflasi rendah dan stabil, yaitu mengendalikan inflasi agar harga-harga barang dan jasa tidak berfluktuasi secara tajam. Lalu yang kedua, menjaga stabilitas sistem keuangan, yaitu memastikan sistem perbankan dan keuangan berjalan sehat dan tidak mengalami krisis yang bisa mengguncang perekonomian. Lalu yang ketiga itu mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, di mana melalui kebijakan moneter yang tepat, Bank Sentral menciptakan kondisi ekonomi yang kondusif dan untuk bertumbuh. Next, di sini menjaga stabilitas nilai tukar di negara tertentu. Jadi, mengelola cadangan devisa dan kebijakan valuta asing untuk menjaga nilai tukar mata uang terhadap mata uang asing. Lalu yang kelima itu mengatur dan mengawasi sistem perbankan, yaitu melindungi kepentingan nasabah dan mencegah terjadinya kegagalan sistemik dalam industri perbankan. Next, di sini ada fungsi utama bank sentral, yaitu mengatur dan melaksanakan kebijakan moneter, yaitu bank sentral mengatur jumlah uang yang beredar dan suku bunga untuk menjaga stabilitas harga atau inflasi. Jadi nilai tukar dan pertumbuhan ekonomi, bank sentral menggunakan beberapa instrumen, yaitu suku bunga acuan BI rate, yaitu mempengaruhi bunga pinjaman dan tabungan di bank, lalu operasi pasar terbuka (OPT), yaitu membeli atau menjual surat berharga untuk menyerap atau menambah uang beredar, lalu giro wajib minimum (GWM), yaitu presentasi simpanan yang harus disimpan oleh bank umum di bank sentral, contoh menetapkan suku bunga acuan seperti BI rate di Indonesia untuk memengaruhi pinjaman dan konsumsi masyarakat. Next, lalu mengatur dan mengawasi perbankan, yaitu bank sentral memastikan sistem perbankan berjalan sehat dan aman melalui regulasi dan pengawasan. Contoh, menetapkan aturan rasio cadangan wajib minimum atau GWM tadi, atau rasio kecukupan modal CAR untuk bank umum, lalu mengeluarkan dan mengedarkan uang, yaitu bank sentral satu-satunya lembaga yang berhak mencetak dan mengedarkan uang resmi suatu negara. Contoh, Bank Indonesia mencetak uang rupiah dengan desain dan keamanan tertentu agar tidak mudah dipalsukan. Next, di sini menjaga stabilitas sistem pembayaran, itu bank sentral mengatur sistem pembayaran agar transaksi ekonomi berjalan lancar, aman, dan efisien. Contohnya, menyediakan dan mengatur sistem transfer antar bank seperti BI Fast atau RTGS (Real Time Gross), lalu mengelola cadangan devisa dan kebijakan nilai tukar, yang mana bank sentral mengelola cadangan devisa untuk mendukung stabilitas nilai tukar dan kepercayaan terhadap mata uang nasional. Contoh, investasi di pasar falas saat rupiah melemah tajam terhadap dolar Amerika Serikat. Next, di sini sebagai bankir dan agen pemerintah, yaitu bank sentral menyimpan dana milik negara dan bantu dalam pengelolaan utang serta transaksi keuangan pemerintah. Contoh, menerbitkan dan melelang surat utang negara (SUN) atas nama pemerintah. Lalu yang terakhir itu sebagai lender of last resort, yaitu pemberian pinjaman terakhir, yang mana memberikan pinjaman darurat kepada bank yang mengalami kesulitan likuiditas untuk mencegah krisis. Contoh, menyediakan fasilitas pendanaan jangka pendek bagi bank yang kekurangan likuiditas. Next, di sini ada tantangan utama yang dihadapi oleh bank sentral dalam global saat ini, yaitu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan inflasi, lalu volatilitas nilai tukar dan pasar global. Yang ketiga, ketidakpastian ekonomi global dan krisis keuangan, lalu digitalisasi dan inovasi teknologi keuangan atau fintech. Lalu di sini tingkat kepercayaan publik, lalu koordinasi dengan pemerintah, dan yang terakhir itu perubahan iklim dan risiko lingkungan. Nah, ini termasuk tantangan baru. Kenapa ini masuk dalam tantangan utama yang dihadapi bank? Karena contohnya di Let's Angle kemarin itu terjadi kebakaran besar yang mana mengibatkan semua terbakar hangus, sehingga bank sentral pasti pemerintah
mencari dan meminta uang dari bank sentral, sehingga itu tuh sangat berpengaruh juga terhadap bank. Kesimpulannya, yaitu bank sentral adalah penjaga utama stabilitas ekonomi. Tanpa peran bank sentral, inflasi bisa tidak terkendali. Nah, sistem pembayaran bisa kacau dan krisis keuangan bisa meluas. Jadi, melalui berbagai fungsinya, dari mengatur kebijakan moneter hingga mengawasi sistem keuangannya, bank sentral berperan sangat vital bagi keberlanjutan ekonomi negara. Okay, that's all my presentation. Thank you.